Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 pada LPTK Universitas 11 Maret Program Studi Pendidikan Kimia. Perkenalkan, saya Emi Kurniasi, guru kimia SMA Negeri 1 Aji Barang Kabupaten Banyumas dengan nomor peserta PPG 2019 013 36697. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya siap melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan dengan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi persamaan reaksi kimia di kelas 10-8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran kimia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu sehat. Ya, alhamdulillah Ibu juga dalam keadaan sehat. Oke, sebelum nanti kita mulai pembelajaran hari ini ya, agar kita nanti diberikan kelancaran, kalian dalam belajar juga diberikan kemudahan, kita berdoa dulu ya. Hari ini siapa yang mau memimpin berdoa? Saya. Ya, silakan Mas. Doa belum siap, gerak. Untuk mulai kita pada ini mulai. Doa selesai. Ya, Ibu akan absen dulu ya untuk kelas 10-8 ya. Muhammad Riza, ya, Rajni, Naila, Safara, Anissa Fawas, Winda, Fasya, Baret, Nafisa, ya, Siti Salwa, Alvanita, Mutia Mahendaru, Lasya, Sultan, Dava. Ya, alhamdulillah lengkap ya hari ini ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi kita harus selalu mensyukuri nikmat kesehatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Kalian sebagai generasi penerus bangsa harus semangat untuk terus belajar. Semangat tidak? Semangat. Oke, harus selalu semangat ya. Nah, agar kelas kita nyaman, untuk hari ini pembelajaran kimia seperti biasa, kalian coba cek keadaan di sekitar kalian. Mungkin ada sampah atau mungkin ada benda-benda yang tidak diperlukan, silakan bisa kalian simpan terlebih dahulu. Jika ada sampah bisa dibuang terlebih dahulu. Silakan coba dicek dulu. Yang punya bungkus permen mungkin di sakunya bisa dibuang dulu. Tidak ada ya? Nah, siapkan juga buku kimia di meja kalian. Sudah semuanya? Oke, sudah ya. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, kalian diharapkan bisa menjelaskan mengenai persamaan reaksi kimia dan juga menuliskan persamaan reaksi kimia serta menganalisis reaksi kimia yang setara. Tentunya bukan hanya materi saja yang diutamakan di sini, tetapi Ibu harapkan kalian juga tetap mengembangkan karakter beriman dan bertakwa, kemudian gotong royong karena nanti kita ada diskusi dan juga mandiri dalam mencari informasi ya, seperti itu. Selanjutnya Ibu akan mengadakan asesmen diagnostik dulu. Silakan kalian bisa buka HP kalian. Dibuka, kita menggunakan Quizzes ya. Kalian masuk menggunakan quizzes.com atau join quizzes.com, nanti Ibu akan berikan kodenya.
Ya, kalian boleh masuk menggunakan kodenya 176314 atau bisa juga menggunakan barcode-nya. Ini bisa di-scan untuk barcode-nya. Ya, Ibu akan tunggu sampai semua anggota kelasnya masuk. Silakan untuk bisa men-spam emoticon sesuai dengan perasaan yang kalian rasakan hari ini. Silakan disiapkan, Ibu akan mulai untuk asesmen diagnostiknya. Silakan diisi sesuai dengan apa yang kalian rasakan hari ini, karena ini tidak mempengaruhi nilai kalian. Ya, alhamdulillah sudah selesai semuanya. Ibu akhiri untuk asesmen diagnostiknya. Untuk asesmen diagnostik ini akan Ibu gunakan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Ya, sebelum nanti kita lanjutkan, setelah asesmen diagnostik, kita akan coba ingat-ingat kembali ya materi di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Ciri-ciri reaksi kimia. Oke, ciri-ciri reaksi kimia. Ada yang masih ingat nggak apa saja sih ciri-ciri reaksi kimia? Gimana Mbak? Menghasilkan gas. Bisa memberi contoh yang menghasilkan gas itu yang seperti apa? Kayak praktek meniup balon menggunakan cuka dan soda kue itu kan Ya. balonnya jadi kayak mengembang. Oke, ya itu reaksi kimia yang menghasilkan gas ya. Untuk yang kedua, ada yang tahu ciri reaksi kimia yang kedua? Iya Mbak. Menjadi panas. Ada bisa memberi contoh untuk yang menjadi panas? Oke, yang ketiga. Yang ketiga ada yang tahu apa Mas? Warnanya berubah. Warnanya berubah. Kemudian masih ada lagi apa sudah hanya 3? Iya, ada satu lagi apa Mbak? Ada endapan. Oh, ada endapan ya. Jadi itu adalah ciri-ciri dari reaksi kimia ya. Mulai dari yang pertama tadi menghasilkan gas. Sudah kalian praktekkan pada saat kalian meniup balon tapi dengan tidak cara ditiup ya. Tidak dengan cara ditiup, yaitu dengan menggunakan reaksi antara soda kue sama cuka. Kemudian yang kedua terjadi perubahan suhu. Kalian mungkin sering melihat ada gamping dimasukkan ke dalam air, ternyata suhunya dia naik. Itu juga salah satu contoh dari reaksi kimia. Yang ketiga perubahan warna. Perubahan warna kalian bisa amati pada saat di SMP kalian belajar mengenai asam basa ya. Asam basa itu bisa merubah warna dari kertas lakmus. Itu juga salah satu ciri dari reaksi kimia. Dan yang terakhir adalah tadi endapan yang dihasilkan pada reaksi kimia tersebut. Nah, karena hari ini kita akan belajar mengenai persamaan reaksi kimia, maka ini ada beberapa syarat yang harus kalian kuasai. Jadi yang pertama adalah kalian mengenal mengenai rumus molekul dari beberapa bahan yang ada di sekitar kalian ya. Kemudian mengetahui mengenai jumlah atom yang terdapat pada beberapa bahan tersebut. Nah, dari yang pertama nih kalian tahu gambar yang sebelah kiri ya, ini yang sebelah kanan ya. Ini gambar yang sebelah kanan gambar apa ya? Cuka. Cuka itu biasanya dipakai buat apa ya? Buat masak, makan bakso enak banget ya. Makan bakso pakai cuka itu seger ya. Nah, ternyata cuka itu punya rumus kimia ya. Apa rumus kimia cuka? Ada yang ingat rumus kimia dari cuka? Iya, apa Mas? CH3COO. Iya, betul. Rumus kimia dari cuka itu adalah CH3COOH ya. Kemudian yang kedua, soda kue. Ada yang tahu nggak rumusnya dari soda kue itu apa? Apa Mbak? NaCO3. NaHCO3 ya, betul sekali ya. Kemudian kalau yang ketiga ini mesti kalian tahu semua nih, garam dapur ya, sering kalian gunakan di rumah. Itu rumusnya adalah NaCl. Dan yang terakhir itu air. Apa ya rumusnya dari air? Ya, air itu rumusnya adalah H2O. Nah, selanjutnya kita akan cek di sini berapa sih jumlah atom yang terdapat pada cuka. Kalau kalian tadi sudah menyebutkan rumusnya cuka CH3COOH, berapa jumlah atom yang terdapat pada cuka? Ada yang tahu? Coba dihitung dulu. Ya, berapa Mas?
Untuk atom C ada 2 dan untuk atom H ada 4 dan untuk atom O ada 2. Jadi jumlahnya ada berapa? Jadi jumlahnya ada 8. CH3, COOH, untuk C-nya ada 2 ya. Ini berasal dari C yang depan dan di tengah. Kemudian H-nya ada berapa? 4 dan O-nya ada berapa? 2. Kalau di total hasilnya adalah ada 8 atom. Oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua, soda kue. Tadi sudah disebutkan nih rumusnya sama temennya, itu adalah NaHCO3. Coba saya minta gantian dari perempuan, mungkin mau menghitung ada berapa ya jumlah atom pada NaHCO3. Siapa yang mau nyoba? Ya, berapa Mbak? Atom Na ada 1, Na-nya ada 1, kemudian H-nya ada 1 dan C-nya ada 1, selanjutnya O-nya ada 3. Jadi kalau kita hitung jumlahnya ada berapa? Ada 6 atom. Apakah tepat? Ya, kita coba di sini 8 dan 6 ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk yang tadi sudah menjawab ya pertanyaan mengenai jumlah atom. Luar biasa. Kalian berarti masih ingat untuk pembelajaran di sebelumnya. Nah, selanjutnya ini Ibu ada sebuah video ya. Kalian coba lihat untuk video berikut. Ya, sudah dilihat videonya? Pernah melihat video seperti itu? Atau melakukannya sendiri di rumah? Itu apa ya? Bledugan. Apa sih yang menarik dari bledugan? Ya Mbak? Menghasilkan ledakan. Luar biasa ya, tadi suaranya bisa menggelegar ya. Kemudian, gimana Mas? Yang menyebabkan terjadinya ledakan itu apa ya Bu? Oh iya, yang menyebabkan ledakannya itu apa gitu ya. Oke, terus ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Oh iya Bu, zat apa yang dihasilkan pada peristiwa ledakan tersebut? Oke, kalau tadi tanya apa sih yang menghasilkan ledakan, kalau kamu tanya zat apa yang dihasilkan ya dari peristiwa tersebut. Kemudian, Bagaimana sih Bu cara menuliskan persamaan reaksi oke, kimia? bagaimana cara menuliskan persamaan reaksi kimia? Oke, nanti kita akan belajar mengenai hal tersebut ya. Jadi kita akan belajar mengenai apa sih yang bisa menyebabkan ledakan tersebut, kemudian zat-zat apa yang dihasilkan pada peristiwa tersebut, dan tentunya kita belajar mengenai persamaan reaksi kimia. Untuk selanjutnya kita akan berkelompok ya. Ibu akan bagi kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu share di grup WhatsApp ya. Untuk kelompok pertama itu ada Muhammad Riza, kemudian Rajni, Naila, Safara, dan Anissa. Itu jadi kelompok 1, bisa berkumpul di sebelah sini ya. Kemudian untuk kelompok kedua itu ada Sultan ya, kemudian Winda, Fasya, Baret, dan Nafisa ya. Kemudian untuk yang kelompok terakhir itu ada Dava, Siti Salwa, Alvanita, Mutia, Lasya ya. Silakan bisa berkumpul di sebelah sini. Jadi sesuai kelompoknya yang sudah disebutkan 1, 2, 3. Kalian boleh membawa HP ya. Jadi bisa menggunakan HP yang nanti akan digunakan pada saat pembelajaran. Oke, sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya? Sudah ya, Ibu minta duduknya melingkar sesuai dengan kelompoknya. Jadi ada yang jadi pusatnya. Satu kursi bisa ditaruh di samping ya, jadi berlima. Ya, untuk selanjutnya perwakilan kelompok bisa mengambil LKPD di depan. Untuk kelompok 1, silakan. Kelompok kedua. Kelompok ketiga. Kita akan ice breaking dulu ya, biar nanti kalian bisa fokus sebelum belajar ya. Ibu minta semuanya berdiri dulu. Oke ya, kita ice breakingnya gampang aja. Kalian tahu tepuk tangan kan ya? Ya, jadi ketika Ibu memberikan kata, ikuti kata yang Ibu berikan ya. Ibu katakan pagi, maka kalian tepuk 1 kali di kanan ya. Kemudian siang kita tepuknya di kiri 2 kali ya. Kemudian yang malam itu kalian tepuk 3 kali, kiri, kanan, kiri. Itu siap? Pagi gimana kalau Ibu bilang pagi? Kanan, siang, malam. Oke, kita ulangi ya. Siap? Siap? Udah siap ya? Oke, pagi,
Siang? Siangnya berapa kali? 2 kali. Kalau malam? Pagi? Siang? Kemudian malam? Pagi? Siang? Sore? Ada kata sore nggak? Ya berarti kurang fokus ya. Oke, kita ulangi 1 kali lagi ya. Kita ulangi 1 kali lagi. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Siang, sore. Ya, alhamdulillah kalian sudah fokus semuanya ya. Silakan kita duduk kembali. Kita akan lanjutkan untuk pembelajaran hari ini ya. Sudah menerima LKPD yang Ibu berikan? Sudah ya. Nah, sekarang kalian bisa buka untuk LKPD yang sudah Ibu berikan di situ ya. Buka di halaman pertama. Ya, kalian baca dulu petunjuknya, kemudian kalian isi untuk identitas dari kelompok kalian dulu. Silakan. Di halaman pertama diisi dulu identitasnya. Ya, isi nama anggota kelompoknya siapa saja. Ya, kemudian kalian masuk ke halaman kedua, di mana halaman kedua itu ada video yang tadi sudah kalian lihat ya. Kalian bisa tuliskan di situ ada hal menarik apa saja yang ada di dalam video tersebut dan apa yang ingin kalian ketahui selanjutnya ya pada video tersebut yang akan nanti kita pelajari pada hari ini. Silakan di halaman selanjutnya bisa dilihat kemudian dituliskan jawaban kalian. Nah, dari video yang sudah kalian amati, tadi itu ada peristiwa mengenai beledukan ya. Coba kalian identifikasi pada peristiwa tersebut itu ada zat apa sih yang terlibat pada reaksi tersebut. Kemudian kalian bisa tuliskan untuk senyawanya ya. Itu bisa kalian sambil mencari informasinya dari berbagai sumber ya. Kalian boleh nyari dari Google, boleh nyari dari YouTube ataupun yang lain-lain. Silakan diskusi bersama dengan anggota kelompoknya. Ya, jika sudah kalian lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Untuk zat yang dihasilkan pada reaksi tersebut itu seperti apa? Kemudian kalian juga tuliskan untuk rumus nyawanya dan juga tulis untuk persamaan reaksinya itu seperti apa. Sambil diskusi yang sudah menemukan bisa memberikan pendapatnya ke kelompoknya ya. Pernah ya? Itu apa yang dimasukkan ke dalam wadah beledukan tersebut? Oh, spiritus. Selain spiritus, yang bukan spiritus, ada apa lagi tuh? Iya, ada karbit. Karbit dikasih apa? Hanya karbit saja? Ya, karbit sama air ya. Ya, karbit ditambah air. Nanti kemudian beledukan itu kan ditutup. Ya, habis ditutup nanti ada gas yang dihasilkan. Ya, gas yang dihasilkan itu kemudian dinyalakan pakai apa? Pakai api. Nanti akan menghasilkan suatu ledakan ya. Kenapa terjadi ledakan itu? Kalian coba isi dulu untuk LKPD-nya, nanti akan kita pelajari bersama-sama ya. Gimana, sudah ketemu untuk jawaban yang pertama? Ya. Ya. Selain kasimbang tidak ada apa lagi yang direaksikan? Ya, yang terlibat pada reaksi tersebut. Ada air, tadi kalian tuliskan juga untuk airnya ya. Apa sih rumusnya air? Sudah tahu kan? Ketika tadi ada kalsium karbida direaksikan dengan air, apa hasilnya? Itu kalian tuliskan di bawahnya. Apa yang dihasilkan? Ya, hasilnya. Ya. Jadi air. Ya, itu di sini. Iya, dimasukkan dulu sesuai dengan pemahaman kalian. Nanti kalian bisa presentasikan di depan ya. Ya, oke. Setelah tadi kalian berdiskusi bersama teman-temannya, yaitu untuk melihat reaksi yang terjadi pada peristiwa beledukan ya. Coba Ibu pengen
ada yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya mengenai zat yang terlibat pada reaksi tersebut, kemudian zat apa sih yang dihasilkan dan persamaan reaksi kimianya bagaimana. Silakan dari kelompok ke mana dulu ya? Dari kelompok kedua dulu, silakan kelompok kedua untuk mempresentasikan zat yang terlibat pada reaksi tersebut. Baik, izin membacakan zat apa yang terlibat pada reaksi dalam video yang tadi. Itu yang pertama ada karbit. Karbit itu rumus senyawanya CaC2. Terus yang kedua itu ada air. Air itu rumus senyawanya H2O. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan ya buat kelompok kedua. Tadi sudah menyebutkan untuk reaksi yang ada pada tadi ada karbit dengan air ya. Karbit apa rumusnya tadi? Ya, oke, ada karbit yang dia punya rumus CaC2 dan selanjutnya ada air yang punya rumusnya itu adalah H2O. Selanjutnya, Ibu pengen tahu lagi untuk jawaban dari soal selanjutnya mengenai zat yang dihasilkan pada reaksi antara karbit dengan air pada peristiwa beledukan tersebut. Dari kelompok berapa? 1. Silakan. Siapa yang mau mempresentasikan hasil dari diskusinya? Ya. Jadi membacakan untuk reaksi antara karbit dengan air, yaitu CaC2 ditambah 2H2O menghasilkan C2H2 ditambah CaOH2 kali. Oke, jadi CaC2 ditambah dengan H2O menghasilkan C2H2 ditambah dengan CaOH2 kali. Oke, tepat sekali, kita kasih tepuk tangan ya untuk kelompok pertama ya. Tadi sudah menuliskan mengenai reaksi kimia yang ada pada karbit dengan air. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai komponen-komponen pada reaksi kimia. Di situ terdapat komponen reaktan, kemudian ada produk, ada koefisien, ada fase, dan ada indeks. Ya, kalian bisa mencari materi itu ada di Microsoft Teams ya, di kelompok kelas kalian. Kemudian di bagian file sudah Ibu masukkan untuk materinya, atau bisa juga mencari sumber bacaan lain dari buku boleh, dari YouTube boleh, dari Google juga boleh. Silakan dicari dulu untuk komponen reaktan, produk, koefisien, fase, dan indeks yang ada pada reaksi antara CaC2 plus 2H2O yang akan menghasilkan C2H2 plus CaOH2 kali. Nah, kalian perlu perhatikan nih di sini. Ini ada gas namanya C2H2. Ya, apa sih gas C2H2? Gas C2H2 itu adalah suatu gas ya yang biasanya itu dimanfaatkan untuk mematangkan buah-buahan ya. Jadi secara alami itu ada enzim yang mempunyai rumus C2H2. Enzim pematangan buah namanya enzim apa? Di biologi mungkin sudah pernah belajar. Asetilen atau disebut juga dengan etuna ya. Dia punya fungsi yang sama dengan enzim pematangan buah, tapi ini gas etuna itu dia mempunyai reaktivitas yang sangat tinggi. Ketika dibakar akan menghasilkan suhu yang luar biasa, sehingga itu kalian bisa lihat pada peristiwa beledukan dia menghasilkan ledakan ya. Selain ledakan juga ada api yang dihasilkan itu ya. Nah, kalian identifikasi untuk komponen pada reaksi tersebut. Ada reaktannya, produknya, kemudian ada indeks, koefisien, dan fase dari masing-masing zat yang terlibat. Gimana, sudah dituliskan untuk komponen reaktan, produk, kemudian indeks dan koefisiennya? Dari kelompok mana nih ya yang mau maju? Kelompok 3 ya, kelompok 3 belum maju ya. Silakan untuk kelompok 3 dipresentasikan hasilnya ke depan. Ya, di sini sudah terdapat reaktan dan produk. Untuk reaktannya sendiri yang berada di sebelah kiri tanda panah yaitu CaC2 plus 2H2O, dan untuk produknya sendiri yang berada di sebelah kanan tanda panah yaitu C2H2 plus CaOH2. Dan untuk koefisiennya di sebelah reaktan ada 2, yaitu dalam rumus atom H2O. Okay. Dan untuk di sebelah kanan yang produk, untuk koefisiennya satu semua. Dan untuk indeks yang di sebelah reaktan, untuk atom CaC ada indeksnya
dengan jumlah 2, dan untuk H2O terdapat indeks pada atom H yaitu 2. Ya, oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Terima kasih Mas ya. Luar biasa sekali ya. Berarti kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan komponen-komponen yang ada pada reaksi kimia. Ada komponen apa saja ya tadi ya? Yang pertama itu adalah komponen reaktan, kemudian produk, kemudian koefisien, selanjutnya indeks, dan terakhir itu ada fase ya. Untuk fasenya tadi belum disebutkan ya. Ada yang bisa menyebutkan fase dari H2O itu apa? Ya, apa? Liquid itu nama lainnya apa? Cair. Oke, kalau fasenya dari CaC2 ada yang tahu nggak? Apa, Mbak? Solid ya. Solid itu nama lainnya? Padatan. Oke, ya, luar biasa sekali ya. Sekarang kita akan coba bagaimana cara menyetarakan reaksi kimia ya. Sekarang kalian bisa buka laptop yang ada di meja kalian ya. Kemudian kalian buka di web ya, petcolorado.edu ya. Di search saja di Google ya, petcolorado.edu. Kalian buka web untuk pet.colorado.edu pada HP atau laptop kalian. Ya, pilih yang bagian paling atas. Kemudian kalian masuk ke kimia ya. Sambil Ibu tampilkan di depan bagaimana cara mengoperasikan petnya. Dibuka ya di pet.colorado.edu. Kalian scroll ke bawah ya, di sini ada pilihan fisik, chemistry, math, dan lain-lain ya. Kalian pilih yang chemistry atau ada yang menggunakan bahasa Indonesia kimia ya. Diklik sampai nanti muncul seperti ini. Sudah muncul? Sudah. Kalian pilih scroll ke bagian bawah ya. Di bagian bawah itu ada yang namanya balancing chemical equation. Nah, kalian masuk ke sini. Tugas kalian apa? Tugas kalian itu adalah, ini kalian ubah dulu toolnya, pilih ke tool timbangan ya. Kemudian ubah koefisien yang ada pada reaktan dan pada produk agar reaksi tersebut bisa setara. Setara itu sama dengan apa ya? Ya, jadi sama hasilnya ya, setara itu sama. Nah, yang sama apanya? Coba kalian ubah dulu di sini untuk reaktan dan produknya sambil melihat materi mengenai penyetaraan reaksi kimia ya. Jadi diubah seperti ini sampai nanti akan muncul tanda smile-nya ya. Ketika muncul tanda smile artinya persamaan reaksi yang kalian buat ini sudah setara. Seperti ini ya. Ya, baik, gimana sudah bisa mengoperasikan ya untuk penggunaan web pet ya pada aplikasi penyetaraan reaksi kimia. Nah, sekarang kalian lanjut ke LKPD selanjutnya di permasalahan yang kedua. Kalian buka dulu untuk LKPD-nya. Permasalahan kedua. Ya, di belakang halaman pet. Di situ ya. Kalian coba tuliskan reaksi separate water dan kombas metan atau pembakaran metana ya. Kalian tulis reaksinya yang setara. Nah, kemudian kalian cari tahu di situ pada reaksi tersebut itu ada berapa jumlah atomnya pada reaktan dan produk, dan kalian cari tahu juga bagaimana sih caranya menyetarakan reaksi. Kalau di situ kan terlihat jelas ya, karena ada timbangan, jadi kita buat supaya timbangannya sama. Tapi kalau tidak ada timbangannya bagaimana? Kan kalian harus tahu ya gimana cara menyetarakan reaksi. Yuk dibuka materinya, bisa dari manapun, sumber manapun, dari buku, dari modul, ataupun dari video pembelajaran yang Ibu berikan. Ya. Sudah selesai untuk permasalahan kedua? Sudah ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian mempresentasikan hasilnya dari kelompok mana ya yang mau maju ke depan? Ya, ada yang punya jawaban berbeda dari kelompok yang di depan? Dari kelompok kedua bagaimana hasilnya?
Sama. Kelompok ketiga? Sama. Ya, sama ya. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok kedua ya. Ya, anak-anakku, jadi dari presentasi kelompok 1 tadi, apakah jawabannya sama dengan hasil dari kelompok kalian? Sama. Ada yang mungkin ingin ditanyakan dulu sebelum nanti kita lanjut ya? Kenapa atom hanya ada 4? Jangan begitu indeksnya itu ada 2. Oke, jadi 4 ya. Kita lihat yang di reaktan atau di produk, Mbak? Yang di reaktan. Oke, yang di reaktan. Di sini reaktannya dia mengandung 4 atom H ya. Sedangkan kalau kalian lihat di sini ya, indeksnya ada 2. Jadi jumlah atom itu tidak hanya melihat dari indeks, tapi juga kalian kalikan dengan koefisiennya. Koefisiennya berapa? 2. Indeksnya 2. Berarti jumlah atom H-nya pada reaktan adalah 4. Kalau O, karena di sini tidak ada angkanya, artinya angka 1 indeksnya dikalikan dengan koefisien 2, maka hasilnya adalah 2 untuk jumlah atom O-nya di ruas reaktan. Gimana, bisa dipahami? Oke. Sudah mahir nih untuk perkenalannya. Nah, sekarang kita coba main game ya. Untuk main game, aturannya kalian pilih di situ di bagian bawah ada game. Ya, di bagian bawah game itu diklik bagian game. Sudah diklik? Sudah. Nah, silahkan pilih sesuai kemampuan kalian ya. Mau yang paling mudah dari level pertama atau yang merasa itu tidak terlalu mudah bisa berpindah ke level kedua atau ke level ketiga. Silakan, bisa dipilih sesuai kemampuan kalian. Bagaimana? Ada kesulitan? Dapat berapa? Oke, tadi ada kesalahan 1 ya, luar biasa. 9. Untuk kelompok kedua dapat nilai berapa? 9 juga, luar biasa. Kelompok ketiga ini dapat nilai berapa ya? Di soal nomor keberapa? Oh, udah level kedua. Level pertama dapat nilai berapa? 10. Luar biasa sekali. Kita kasih tepuk tangan buat kita semuanya ya, kalian yang sudah belajar. Ya, dari hasil belajar kalian ya, tadi dari permasalahan awal itu kalian melihat video bledugan ya, peristiwa bledugan. Itu ada beberapa pertanyaan di awal mengenai zat apa yang terlibat pada peristiwa bledugan itu, kemudian zat apa yang dihasilkan pada reaksi antara zat-zat yang terlibat pada peristiwa bledugan itu, kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana cara menuliskan reaksi kimianya. Ibu rasa kalian semuanya sudah bisa ya untuk menuliskan persamaan reaksi kimia sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Baik, anak-anakku, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, Ibu pengen kalian melakukan refleksi ya. Silakan, ada yang bisa memberikan kesimpulan terhadap hasil pembelajaran hari ini? Siapa yang mau memberikan kesimpulan terhadap hasil pembelajaran hari ini? Ya, Mbak Reina, silakan. Pada reaksi kimia itu terjadi perhubungan dari reaktan menjadi produk. Oke, ya. Yang kedua itu ada penulisan reaksi kimia dari reaktan dan produk itu dipisahkan dengan tanda panah dan terdapat komponen koefisien, terus ada indeks sama ada fase. Terus yang ketiga itu pada penulisan reaksi kimia itu harus setara. Jadi kalau belum setara itu harus disetarakan. Terus yang keempat, reaksi kimia yang setara itu reaksi di mana jumlah atom pada reaktan sama dengan jumlah atom pada produk. Ya, luar biasa sekali ya. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kuis dulu ya. Silakan kalian bisa buka HP kalian masing-masing. Ya, sebagai penutup untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian mengerjakan kuis ya. Silakan kalian bisa scan barcode yang ada di depan ya. Kemudian kerjakan kuis yang ada pada form tersebut. Gunakan akun Office kalian masing-masing ya. Pastikan pada saat mengerjakan ini kalian utamakan kemandirian ya, karena ini kuis ya. Kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing, percaya dengan diri sendiri. Ibu yakin kalian semuanya bisa.
Alhamdulillah ya, untuk pembelajaran dari awal sampai akhir kalian sudah banyak mempelajari banyak hal tadi, terutama mengenai persamaan reaksi kimia. Nah, sebelum nanti Ibu akhiri pembelajaran hari ini, kita akan lakukan refleksi dulu. Silakan kalian buka HP kalian, kemudian scan barcode yang ada di depan ya, untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Silakan dipilih sesuai dengan apa yang kalian rasakan pada hari ini setelah mengikuti pembelajaran ya. Ya, untuk yang kedua, silakan kalian bisa tuliskan apa saja yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Ibu lanjutkan untuk slide yang ketiga. Yang kalian ingin ketahui lebih lanjut ya setelah pembelajaran hari ini, atau ada hal yang mungkin masih membingungkan bagi kalian, masih belum terlalu jelas, silahkan bisa dituliskan. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah dari pembelajaran dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan refleksi sudah kita lakukan pada hari ini. Semoga ada banyak manfaat yang bisa kalian ambil pada pembelajaran hari ini ya. Jadi untuk pertemuan sebelumnya kita akan pelajari mengenai hukum dasar kimia. Jadi kalian bisa pelajari itu terlebih dahulu ya, bisa dari sumber belajar manapun, baik video maupun modul yang sudah Ibu bagikan di tim kelas kalian ya, atau dari sumber belajar yang lain, buku dan lain-lain ya. Begitu ya. Sebelum kita akhiri, ada yang memimpin doa dulu ya. Gantian, kalau tadi dari Mas Sultan, sekarang siapa yang memimpin doa? Ya, silakan. Nah. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tetap semangat ya untuk belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Maaf. Ya, sama-sama. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.